dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai kita, terutama adalah ketahanan imunitas pada tanaman cabai kita harus kita jaga, karena cuaca yang seperti itu biasanya dapat menyebabkan tanaman cabai kita itu mudah stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki yang berkah. Review perkembangan tanaman cabai rawit Brontoseno dengan tipe merunduk yang sekarang sudah memasuki umur 38 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini, dan hari ini saya akan melakukan perawatan melalui via spray dengan pemberian nutrisi dan insektisida maupun fungisida untuk memacu pertumbuhan dan mencegah serangan hama serta mencegah serangan jamur penyebab penyakit. Kondisi cuaca di daerah saya masih belum menentu, terkadang siang sangat terik tetapi malamnya hujan lebat, dan ini barusan malam tadi juga hujan teman-teman ya. Bisa melihatnya kondisinya masih lembab seperti ini karena tadi malam sempat terjadi hujan. Padahal siangnya itu sangat terik sekali. Itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai kita, terutama adalah ketahanan imunitas pada tanaman cabai kita harus kita jaga. Cuaca yang seperti itu biasanya dapat menyebabkan tanaman cabai kita itu mudah stres. Apabila tanaman cabai kita mengalami stres, maka imunitas pada tanaman cabai kita tentu saja akan menurun, dan itu bisa menyebabkan mudahnya terserang penyakit dari jamur maupun serangan dari hama. Baik teman-teman, sebelum saya akan melakukan penyepraiannya, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana perkembangan tanaman cabai ini yang saya tanam tanpa menggunakan pupuk dasar, dan sekarang sudah memasuki tepat di umur 38 hari setelah tanam. Di umur 38 hari setelah tanam, perkembangannya seperti ini teman-teman ya. Mari kita lihat, untuk batangnya sudah mengalami pecah cabang seperti ini, dan bahkan sudah mengeluarkan bakal-bakal buah. Artinya tanaman cabai ini sudah memasuki masa generatif. Mari kita lihat lagi di bagian sebelah sana teman-teman ya. Untuk pertumbuhannya hampir kurang lebih sama ya bagian sana. Nah bagian sana teman-teman bisa melihatnya. Jadi kita ambil sampelnya saja teman-teman ya. Nah ini udah pecah cabang seperti ini. Bahkan cabangnya yang dikeluarkan itu bisa 3 pecahnya, dan di atas ini pecah lagi seperti ini teman-teman ya. Nanti kita akan melakukan pemupukan via kocor di umur 45 hari. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, tunasnya ini keluarnya menyusul karena tanaman cabai ini dengan jenis daunnya itu lancip bukan bulat. Untuk tunasnya itu biasanya teman-teman ya, itu tidak seperti tanaman cabai yang memiliki jenis daun yang bulat. Untuk tunasnya itu memang agak lambat, yang daunnya lancip seperti ini. Tapi bukan berarti tidak keluar tunas, tetap keluar tunas. Nanti tunasnya ini akan menyusul teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi bagian sini.
Nah ini teman-teman bisa melihatnya. Nah kalau untuk ketinggiannya teman-teman ya, mari kita ukur rata-ratanya. Untuk ketinggiannya ini di umur 38 hari setelah tanam, kita lihat 1 2 3 kilan. Ini berarti sekitar hampir 60 cm teman-teman ya. Kalau kita kilan saya ini sekitar hampir 20 cm-an. Nah jadi seperti ini, hampir 60 cm, sudah setengah meter teman-teman ya. Untuk ketinggiannya di umur 38 hari setelah tanam. Nah ini yang kemarin dimakan bekecot waktu penanaman itu nggak saya sulam, tetapi alhamdulillah justru malah mengeluarkan tunas-tunas baru dan besarnya sama seperti ini. Nah untuk kondisi daunnya teman-teman bisa melihatnya alhamdulillah sehat ya. Sampai di umur 38 hari ini kondisinya masih minim dari serangan jamur. Oke teman-teman, itu mungkin pembuka dari saya. Langsung saja kita lanjut ke topik pembahasan nutrisi apa yang akan saya berikan untuk tanaman cabai ini yang sekarang sudah memasuki umur 38 hari setelah tanam. Yuk kita langsung saja, jangan di skip agar tidak gagal paham, dan mari kita sama-sama belajar. Baik teman-teman, jadi untuk penyebaran kali ini saya akan menggunakan 3 bahan. Yang pertama adalah untuk nutrisinya, yang kedua fungisidanya, dan yang ketiga adalah insektisidanya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Apabila tanaman cabai kita itu masih belum terserang, kita masih tahap dalam pencegahan saja, itu kalau pribadi saya, pengalaman maksudnya, itu kita lakukan sekali penyebaran tuh kita gabungkan seperti ini saja tidak masalah. Tetapi apabila sudah mengalami serangan yang parah, itu alangkah baiknya pemberian nutrisi dan pemberian insek maupun fungisidanya itu lebih baik terpisah seperti video-video yang saya sudah jelaskan sebelumnya, karena untuk memaksimalkan kinerja obat yang kita berikan. Baik teman-teman, penyebaran hari ini nutrisinya saya gunakan gandasil buah, karena tanaman cabai saya ini sekarang sudah memasuki awal masa generatif. Saya gunakan gandasil buah ini karena sudah mengandung unsur nitrogennya ini kan 6% teman-teman ya. Terus ada fosfornya 20% dan kaliumnya 30%. Ini untuk cocok sekali untuk tanaman cabai kita di masa generatif atau di masa pembuahan seperti ini. Yang lebih hebatnya lagi di gandasil buah ini sudah dilengkapi unsur-unsur magnesium, mangan, boron, tembaga. Itu sudah lengkap teman-teman ya. Jadi kita hanya gunakan satu bahan saja, tapi unsur yang kita dapatkan sudah lengkap. Jadi pengalaman saya itu tidak perlu teman-teman membeli banyak pupuk. Toh juga di dalam pupuk ini satu pupuk sudah mengandung unsur yang lengkap. Ini saya bukan berarti bermaksud menjual sebuah produk, tetapi saya hanya merekomendasikan agar kita tidak terlalu banyak buang biaya. Nah jadi untuk selanjutnya adalah pemberian fungisida, karena tanaman cabai ini sebelumnya sudah saya tunjukkan teman-teman ya, ada gejala bercak daun, maka saya akan menggunakan fungisida yang cara kerjanya itu sistemik, dan saya gunakan Cabriotop teman-teman ya. Nah dan biasanya saya gunakan Cabriotop saya mix dengan G-Flow, tetapi kali ini saya akan gunakan Cabriotop saja secara tunggal. Untuk fungisidanya nggak saya mix dengan fungisida merek dagang lain. Oke. Dan untuk insektisidanya saya gunakan Bionik dengan bahan aktif Demotoat. Sebenarnya alangkah baiknya teman-teman kalau untuk pencegahan itu sebenarnya gunakan Demolis dengan bahan aktif Abamectin. Itu cocok untuk tanaman cabai untuk masa-masa pencegahan teman-teman ya. Tetapi ini karena saya gunakan ini spektrumnya luas, ini bisa untuk pencegahan serangan lalat buah, karena ini sisa obat yang saya gunakan untuk tanaman cabai saya yang sudah tua, yang saat ini sudah memasuki umur 8 bulan lebih 10 hari. Baik, mungkin itu saja teman-teman ya penjelasan dari saya untuk penyebaran kali ini di masa awal tanaman cabai ini memasuki masa generatif.
Nah, nanti untuk pengocorannya akan saya lakukan ketika tanaman cabai ini sudah memasuki umur 45 hari setelah tanam. Nah, teman-teman bisa melihatnya, mungkin yang sudah mengikuti video ini dari awal sudah mengetahui bahwa saya menanamnya ini tanpa menggunakan pupuk dasar kimia maupun organik. Tetapi alhamdulillah pertumbuhannya kita bisa lihat sama-sama di umur 38 hari sudah seperti ini. Karena saya mencukupi tanaman cabai ini nutrisinya dari sejak tanaman cabai saya pindahkan ke media tanamnya ini atau ke lahan. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya atau pengalaman saya yang saya bagikan. Semoga ini bermanfaat. Saya bukan berarti menggurui, sekali lagi saya hanya berbagi pengalaman. Oke, mungkin sampai di sini saja. Apabila ada kalimat saya mungkin kurang berkenan atau menyinggung teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.